apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi merdeka! Untuk menyambut hari yang sangat bersejarah bagi kita semua, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita mengambil saat teduh.
Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan meyakini bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Muliakanlah Dia Sang Raja di atas segala raja. Tinggikan namanya hai seluruh makhluk. Biarlah surga dan bumi bersuka dalam namanya. He is exalted. Bait pertama kita pujikan dalam bahasa Inggris, lalu selanjutnya dalam bahasa Indonesia. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dia agung dimuliakan. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Puji Dia, Dia dimuliakan selama-lamanya. Ku puji namanya. Dialah Tuhan, kebenaran yang kekal. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena Dialah yang layak dimuliakan. Kita pujikan sekali lagi, Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Ku puji
akan selama-lamanya ku puji namanya. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal, surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal, surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Sekali lagi, Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dosa telah menjauhkan kita dari kasih Allah, dan tidak ada cara lain untuk memperbaikinya selain dengan memohon pengampunan darinya. Mari kita mengakui segala kesalahan kita di sepanjang minggu ini. Dengan rendah hati kita memohon pengampunannya. Betapa kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak untuk menghadap Engkau, ya Tuhan. Ucapan kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Dengan mulut bibir kami mengaku mengasihi-Mu, namun perbuatan kami menyimpang daripada kehendak-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, dan ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, terambil dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Dan untuk membimbing kita menjalani minggu yang akan datang, marilah kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang selalu dekat dengan kita. Marilah kita berkomitmen untuk selalu menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Dia pusat hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini
berdiri dengan lebih sukacita. Jemaat yang ingin bertepuk tangan dipersilahkan. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Saya orang jemaat untuk berbangkit berdiri. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Bersama dengan umat percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita dalam doa dan jemaat bisa mengaminkannya dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang sempurna atas kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah walaupun di tengah kondisi yang sulit karena pandemi yang terjadi saat ini. Kami terus menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, di tengah proses pengembangan vaksin yang sedang dilakukan saat ini. Biarlah Tuhan tolong agar nantinya vaksin ini boleh membantu kami keluar dari masa pandemi. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang boleh bersukacita karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia mereka. Kami berdoa untuk Saudari Queen Cindy Meta Karuna, Ibu Sutiani, Saudari Sonia Gabriel Winata, Saudari Feni Ayudia Ferdiana, Bapak I Nyoman Supanji. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman dan pengharapan mereka kepadamu. Kami juga teringat untuk jemaat kami yang berusia lanjut dan dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Cukaiman, Bapak Chang Mingchen, Bapak Chandra Suputra, Bapak Heng Jin Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Lim Ching Xiang, Saudari Kiki, Saudari Xie Somei, Ibu Ikchen, Ibu Chang Pi Yun, Ibu Xiao Liesya, Ibu Wi Huat Ing, Ibu Mariani Tejo, Ibu Selienyo, Ibu Wong Xiao Chen, Ibu Lo Sai Ing, Ibu Li Jayin, Ibu Chang Pi Tong, Ibu Tan Mei Xiang, dan Ibu Nurbaya.
Kiranya Engkau selalu memberikan penghiburan, pemulihan, dan kesembuhan melalui dukungan keluarga, serta obat-obatan dan juga makanan yang dikonsumsi. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjawab doa kami, seturut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Yohanes Nelson Luan dengan tema Merdeka 100% atau Mati. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dengan memujikan Hati Sebagai Hamba. Saya serahkan pada Lesen Nelson. Mari kita tundukkan kepala dan kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembebasan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, mengamalkan kemerdekaan itu, kebebasan itu, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Merdeka! 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 Luar biasa ya, semua bersuka cita Bapak Ibu ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Terambil dalam Roma pasal 6.
Ya, oke, cukup jelas. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 18 saja. Sekali lagi, Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 18. Kita akan baca secara bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 18. Kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tema kita pada hari ini adalah merdeka 100% atau mati. Merdeka 100% atau binasa. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tentu tahu tokoh ini dan juga mungkin bukunya. Yaitu Merdeka 100%. Dia adalah Tan Malaka. Demikian ungkapannya, kemerdekaan haruslah 100%, tidak boleh ditawar-tawar. Sebuah negara harus mandiri, sebuah negara harus mandiri, menguasai kekayaan alamnya dan mengelola negerinya tanpa ada intervensi asing. Itu ungkapan Tan Malaka ketika dia berjuang karena dia melihat ada kompromi dengan penjajah untuk merdeka 100%. Tidak boleh. Harus merdeka 100%. Gambaran ini Bapak Ibu saya akan bawa kita untuk mengerti, memahami kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan belajar tema pada pagi hari ini. Kita akan belajar 3 ciri orang percaya yang telah dimerdekakan. Sekali lagi, 3 ciri orang percaya yang telah dimerdekakan. 3 ciri Bapak, ingat ya, saya singkat dengan 3T. Ingat semua. Ciri orang percaya yang telah dimerdekakan, saya singkat dengan istilah 3T. T yang pertama Bapak Ibu. Tobat versus tomat. Apa tomat Bapak Ibu? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Tobat yang saya maksud Bapak Ibu, kita dapat melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 15 dan ayat 16. Artinya tidak lagi hidup di dalam dosa. Ingat, tobat versus tomat. Saya pakai gambar tomat yang bagus, yang terbaik. Tomat artinya jangan tobat kumat. Ini orang-orang percaya kalau seperti ini terus menerus akhirnya mati binasa. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa itu apa Bapak Ibu? Kita melihat bersama. Dosa bukan saja merupakan perbuatan yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Dalam perjanjian lama adalah perbuatan yang tidak mencapai sasaran atau sasaran lain yang keliru. Dalam perjanjian baru, dosa disebut sebagai pemberontakan secara positif terhadap Allah dan suatu pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkannya. Inilah dosa Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk melihat seriusnya dosa. Mengapa orang percaya seringkali mempermainkan keselamatan itu? Karena dia tidak memandang serius namanya dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan mereka mati
secara rohani, bukan pingsan secara rohani. Ketika mati artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ditolong oleh kuasa supranatural. Saya mengutip sebuah pernyataan seorang tokoh. Bapak Ibu boleh baca bersama-sama, 1, 2, 3. Baik, ini saya kutip, ini bahasa Jerman yang jurusan bahasa Jerman pasti tahu. Kalau saya mencoba untuk tahu. Jadi menurut Schleiermacher, dosa adalah natur manusia yang lebih rendah yang menginginkan bebas pada waktu seharusnya ia terikat. Itu merupakan sesuatu yang menyelimuti perasaan tergantung di dalam kita. Di dalam bentuk yang paling ekstrim dikatakan sebagai keadaan tanpa Allah atau Gottlosigkeit. Atau keadaan yang lebih baik, keadaan melupakan Allah atau Gottvergessenheit. Nah, inilah dosa Bapak Ibu. Dosa membawa kita melupakan Allah, jauh dari Allah. Itulah dosa Bapak Ibu. Nah, ketika ini tidak dibereskan, maka Bapak Ibu dan saya sudah jelas hukumannya adalah maut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saya harus bertobat. Bapak Ibu tahu lagu ini kita nyanyikan bersama-sama sepintas? 17 Agustus tahun 45, 1, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari ini tanggal berapa? Stop. Hari ini tanggal berapa? Jadi nyanyinya gimana? Enggak ya. Saya mau membawa kita mengingat lagu ini, mengingat hari pertobatan kita. Siapa yang ingat tanggal pertobatannya? Tanggal pertobatannya kapan? Tanggal lahir barunya kapan? Disitulah Bapak Ibu, hari kemerdekaan sempurna Bapak Ibu dan saya. Jadi waktu saya terima Tuhan Yesus, itulah hari kemerdekaanku. Dari pengertian ini Bapak Ibu, orang yang sudah berdosa dikatakan Bapak Ibu sudah baca, harus bertobat. Harus melepaskan, manusia harus dibenarkan, yaitu penerimaan dalam hidup persekutuan dengan Kristus atau pemulihan hubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang telah dipulihkan dapat dilihat dari perubahan kehidupan ialah pertobatan. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus kelihatannya di mana? Hidupnya, buahnya. Dulu wajahnya seram, sekarang jadi lembut. Dulu suka marah-marah, sekarang jadi selalu bersukacita. Dulu susah mengampuni, sekarang mudah mengampuni. Amin. Dulu sulit memberi, sulit menolong, kini suka menolong. Perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Bertobat. Apa yang kita pahami tentang bertobat Bapak Ibu? Kita baca sekali lagi bersama-sama. Bertobat adalah siap. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Aduh, Lose Nelson ini kok berat sekali nih materinya. Iya, harus paham dulu apa itu pertobatan. Perubahan pada rancangan hidup. Keseluruhan pola hidup diubah. Tujuan hidup menjadi berbeda. Aspirasi hidup pun menjadi berbeda. Pendekatan pertobatan merupakan suatu perjalanan dari pikiran kedagingan kepada Kristus. Ini saya membawa kita kepada dari tatanan doktrinal, nanti kita masuk kepada hal yang lebih ringan. Tapi Bapak Ibu, untuk tahu itu harus paham ini dulu. Itulah pertobatan. Jadi
dalam iman Kristen itu seperti itu. Manusia sadar bahwa manusia itu berdosa, oleh sebab itu dia harus tobat. Tapi dalam perjalanan tobat itu ada tomat. Tobat, kumat, terus demikian. Lewat Bapak Ibu saya mau katakan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya harus bertobat. Contoh paling nyata adalah Paulus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ia melupakan semuanya. Bahkan dia katakan, semua itu sampah. Dia melawan dosa, berjuang melawan dosa. Walaupun dia sadari, saya ingin melakukan yang benar. Tetapi godaan itu selalu membawa saya untuk melakukan hal yang salah. Bapak Ibu ingat ketika siapa yang ingin dirajam dengan batu? Siapa? Perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus bilang, ayo semua datang. Siapa yang tidak berdosa silahkan lempar lebih dulu. Akhirnya tidak ada yang melempar ya kan? Dan Tuhan Yesus pesan, hai perempuan, kamu sudah dibebaskan. Setelah ini berbuat dosa lagi. Amin? Tidak. Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Fix Bapak Ibu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Betul, kita sebagai orang percaya bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak hidup, tinggal dan menikmati nikmatnya dosa yang berujung pada maut. Amin? Siap? Tidak menikmati. Artinya apa? Kurvanya naik. Terus berusaha melawan. Setelah kita tobat, bukan tomat. Kita menyadari penebusan oleh Kristus. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan yang berikutnya adalah T yang kedua, taat. T yang kedua adalah taat. Taat belajar firman Tuhan. Bapak Ibu melihat dalam ayat 17. Dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saya lihat kata taat. Tunduk, turut. Oleh sebab itu T yang kedua, yaitu taat belajar firman Tuhan. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Semangat ya. 1, 2, 3. Amin. Pusing? Ketika saya tidak tahu, maka saya belajar agar saya tahu. Semakin saya belajar, semakin Bapak Ibu belajar, semakin Bapak Ibu tahu. Tetapi konsekuensinya, semakin Bapak Ibu dan saya tahu, semakin Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu tidak tahu. Setuju gak? Seseorang yang terus belajar Bapak Ibu, dia akan semakin sadar, ternyata masih luas sekali. Banyak hal yang saya tidak tahu. Tetapi kehidupan sebagian besar orang, bahkan orang percaya, banyak yang tidak suka belajar. Terus bagaimana dia tahu? Bagaimana dia hidup yang benar kalau taunya salah? Banyak belajar, banyak tahu. Sedikit belajar, sedikit tahu. Dalam konteks firman Tuhan Bapak Ibu, kita harus belajar, mendalami, menyelidiki firman Tuhan. Banyak caranya. Sekarang era digital, kita semua bisa mengakses apa saja untuk kita pelajari. Orang Kristen tidak mau belajar Alkitab, terus bagaimana dia membangun imannya? Tidak akan mencapai kesempurnaan pemahaman itu Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan akan menemukan petunjuk bagaimana ia harus hidup. Ketika Bapak Ibu dan saya belajar firman Tuhan, kita akan menemukan clue untuk kita hidup. Petunjuknya seperti apa. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16b. Itu jelas. Kita bisa belajar dari YouTube. Sekarang Zoom online banyak dan gratis.
tentang pengajaran-pengajaran. Kita bisa baca buku secara pribadi. Langsung saya baca Alkitab 1 ayat aja sudah ngantuk-ngantuk. Bagaimana baca buku, apalagi bukunya berat. Gak bisa langsung. Ya kan? Di gereja kita bersyukur. Jemaat Tuhan luar biasa rindu untuk belajar firman Tuhan. Melalui Zoom yang kita adakan. Nah disitulah kita belajar Bapak Ibu. Untuk diisi. Untuk diperlengkapi sehingga kita beriman dengan benar. Ada beberapa tipe manusia Bapak Ibu. Yang pertama. Tidak tahu apa-apa. Namun banyak bicara. Yang kedua. Sedikit tahu. Sedikit pula ia berbicara. Yang ketiga. Banyak tahu. Tapi dia sedikit berbicara. Dan yang keempat, banyak tahu, banyak bicara. Kita kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Dari tipe-tipe ini. Silahkan Bapak Ibu bisa menentukan di mana. Karena dari pemahaman ini membentuk kita untuk menjadi seorang yang mau belajar. Sekali lagi, banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi banyak ngomong. Bapak Ibu bisa temukan ya. Tapi banyak orang yang tahu sedikit, dia pun bicara sedikit. Ada yang tahu banyak, sedikit bicara. Ada yang banyak tahu banyak, juga dia banyak berbicara. Kita di mana Bapak Ibu? Tentu ini akan menuntun kita. Jika kita tidak belajar firman Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu, kita tidak akan bertumbuh dengan benar. Kita baca ini bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Ketika kita tidak belajar firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dengan baik dalam ketidaktahuan yang utuh. Itu konklusi yang saya bangun sendiri. Ketika Bapak Ibu dan saya, jemaat Tuhan, orang percaya, tidak belajar firman Tuhan, maka ia akan bertumbuh dengan baik dalam ketidaktahuan yang utuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, goal saya, kita harus belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan bertumbuh dengan baik. Itu pasti. T yang ketiga. Tekun. T yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tobat versus tomat. Yang kedua, taat belajar firman Tuhan. Yang ketiga, tekun. Ayat 18 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu dan saya telah dimerdekakan. Kita bebas. Kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan. Bapak Ibu tentu tahu tentang hamba Tuhan. Tahu? Tahu itu hamba Tuhan? Tahu ya Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan. Atau dulosnya Tuhan. Budaknya Tuhan. Bukan budaknya manusia. Hamba Tuhan itu dulos. Hamba budaknya manusia. Ia diatur-atur oleh Tuhan. Taat sepenuhnya, seutuhnya, sepanjang hidupnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Itulah makna hamba. Terus poin yang ketiga Bapak Ibu, tekun hidup sebagai hamba kebenaran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Menjadi hamba kebenaran artinya Bapak Ibu, menaklukkan diri kita yang telah ditebus oleh darah Kristus dalam kebenaran. Hidup berpaut seturut dengan kebenaran Kristus. Bapak Ibu dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan tadi, hidup seturut dengan yang Tuhan mau, kebenaran di dalam Kristus. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak dijajah lagi. Jika tidak demikian, maka kita belum dikatakan bertobat atau dimerdekakan. Bagaimana kehidupan kita bisa dirasakan Bapak Ibu? Yaitu kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Dikatakan demikian. Dan akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu.
kualitas orang percaya yang telah ditebus, yang telah dibenarkan, harus memikirkan hal-hal yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Yaitu semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah itu Bapak Ibu. Tantangan zaman membawa kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Agama tidak begitu penting lagi. Waspada Bapak Ibu kita sekalian. Oleh sebab itu, mari arah dan fokus hidup orang percaya yang telah dimerdekakan harus jelas. Yaitu bergantung, berpaut seutuhnya kepada kebenaran. Seperti hamba tidak ada hak hidup. Demikian juga kita. Ketika kita memilih kebenaran, maka tidak kompromi. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ingat 3T. Tobat, taat, belajar firman Tuhan, dan tekun hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Kedua, taat, belajar firman Tuhan, tekun hidup sebagai hamba kebenaran. Stop. Jangan mau diperbudak lagi. Amin. Jangan mau diperbudak lagi, diperhamba lagi, diikat lagi, dikungkung lagi oleh dosa. Kita terus bersama-sama berjuang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita telah merdeka. Merdeka? Merdeka. Merdeka. Saya bebas dari dosa. Jangan dijajah lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mohon dan kasih Evangelis Yudi Handoko menutup kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kami. Dan ketika kami ya Tuhan sehari akan memperingati hari kemerdekaan kami juga boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan juga telah memerdekakan setiap kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali lupa bahwa kami sudah berstatus sebagai orang-orang merdeka. Sehingga ya Tuhan kami memang menyebut kami sudah merdeka. Tetapi tingkah laku kami, kehidupan kami ya Tuhan, kami seringkali masih terbudak oleh dosa. Tuhan tolong setiap kami agar kami menikmati kemerdekaan 100%. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami melalui pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga ya Tuhan kami benar-benar bertobat. Dan pada akhirnya ya Tuhan kami boleh bertumbuh dengan ketaatan di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan terus mampukan kami ya Tuhan untuk bertekun di dalam pengiringan kami akan. Tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan setiap kami. Tuhan terus juga pakai akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus berkati sehingga dia mampu terus berkembang ya Tuhan dan akhirnya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini seluruh doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah New Normal tetap diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi. Untuk ibadah online setiap hari Minggu diadakan pukul 5 sore di channel YouTube GKT Jember. Pembinaan Iman. Pembinaan Iman akan diadakan hari Kamis 20 Agustus 2020. Pukul 18.00 WIB yaitu 6 sore. Melalui Zoom meeting mohon keikutsertaan Bapak Ibu jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang selama ini setia beribadah dan mendukung pelayanan melalui persembahan. Persembahan dapat dilakukan di depan pintu masuk gereja, di kotak persembahan yang telah tersedia,
dan bisa juga scan barcode. Dan untuk Bapak Ibu yang di rumah, yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer melalui nomor rekening BCA dan juga bisa melalui scan barcode yang tersedia. Kami hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 18 Agustus Ibu Sutiani, tanggal 18 Agustus juga Saudari Sonia Gabriel Winata, tanggal 20 Saudari Feni Ayudia Ferdiana, tanggal 21 Bapak Inyoman Supanji. Kiranya seiring bertambahnya usia, bertambah pula iman dan karunia di dalam Tuhan. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan mohon dengan kasih Saudari Priska bisa memimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk boleh datang beribadah ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kesempatan sekali lagi kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau berkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, supaya dapat kami pakai untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, dan untuk kami yang belum sempat memberikan, kiranya di minggu-minggu berikutnya Kau tetap mengajarkan pada setiap kami untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Joni Febrianto dan kita aminkan dengan Amin Song. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya kita sungguh boleh hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan inginkan. Itulah merdeka dari dosa, merdeka dari perbudakan penjajahan dosa, dan hidup dalam kebenaran, agar hidup kita menghargai akan karya salib Kristus. Akhirnya saudara pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pertolongan daripada Allah Bapa, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai dengan pagi hari ini dan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh.